Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu untuk kehidupan, berkat yang baru, dan kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, yang menjadi penghiburan bagi kami dalam menjalankan tugas-tugas kami dalam hidup ini. Maka Kau tolong kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami isi firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Renungan harian HKBP Taman Mini Jumat 23 Desember 2022 tertulis dari kitab Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab mengatakan bahwa pada saatnya akan datang hari penghakiman dan penghangusan oleh api Tuhan. Dan pernyataan ini sudah dinubuatkan oleh para nabi Tuhan pada zamannya. Waktu itulah yang disebut dengan hari Tuhan. Sebagaimana boleh kita baca yang tertulis, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dapat kita baca dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 10. Di hari itu bumi akan bergoncang sedemikian hebatnya. Langit akan gemetar. Matahari dan bulan akan menjadi gelap gulita. Dan bintang-bintang di langit pun tidak akan bercahaya lagi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bila diteliti lebih dalam lagi, kata api banyak ditemukan dalam Alkitab. Tetapi tidak semua kata api di sini memiliki arti harafiah, yaitu api penghakiman yang sesungguhnya, yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang hidup dalam kefasikan. Karena Tuhan seringkali menggunakan api sebagai unsur untuk tujuan penyucian dan pemurnian. Tuhan berkata, bukankah firman-Ku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Setiap orang percaya harus terlebih dahulu masuk ke dapur kesengsaraan seperti dalam nas kita hari ini. Supaya sifat-sifat lama kita hilang. Orang yang sudah mengalami pemurnian dari Tuhan ini, hidupnya pasti tidak akan sama lagi. Banyak orang Kristen memberontak saat masuk dalam proses ini. Karena mereka tidak tahan menderita, tidak tahan sakit. Pembentukan karakter melalui api pemurnian dan dapur kesengsaraan ini memerlukan kerendahan hati dan penundukan diri. Dan hampir semua tokoh besar di dalam Alkitab dan juga para hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa pasti pernah merasakan dan melewati proses yang menyakitkan ini. Yaitu dimurnikan oleh api Roh Kudus. Di mana hasilnya menjadi indah di pemandangan mata Tuhan. Saat-saat ini alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Boleh kita baca dalam Matius 3 ayat 12. Melalui proses penampian ini dan pemurnian ini akan dihasilkan orang-orang pilihan Tuhan yang memiliki kualitas hidup sesuai dengan kehendaknya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, agar di dalam proses pemurnian iman kami melalui api Roh Kudus-Mu, kami tahan uji, tahan menderita, kuat oleh karena pertolongan dalam Tuhan. Sehingga apapun proses yang boleh Tuhan izinkan dalam hidup kami,
itu betul-betul memurnikan iman percaya kami hanya kepada Tuhan. Bantulah kami Tuhan agar boleh melewati setiap proses itu. Berkatilah kami, berkati seluruh jemaat-Mu dalam menjalankan kehidupannya, dalam tugas-tugas yang Engkau anugerahkan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Selamat pagi untuk kita semua, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.